Pertarungan untuk kursi Senat Michigan yang kosong semakin memanas saat para kandidat dari Partai Demokrat berselisih mengenai kebijakan luar negeri dan pendanaan kampanye. Dalam debat terbaru, perwakilan Haley Stevens dan lawannya Abdul El-Sayed menunjukkan perbedaan tajam mengenai pengaruh jutaan dolar dalam sumbangan politik. Reporter kami Samantha Cohen melaporkan bagaimana persaingan ini menyoroti perpecahan mendalam di antara pemilih yang beragam di negara bagian tersebut dan Partai Demokrat secara keseluruhan. Silahkan simak. Kandidat Senat dari Partai Demokrat, Abdul El-Sayed dan perwakilan Haley Stevens terlibat dalam pertarungan sengit dalam pemilihan pendahuluan untuk memperebutkan kursi yang ditinggalkan Senator Gary Peters. Selama debat mereka, perwakilan Stevens ditekan mengenai sumbangan kampanyenya dari AIPAC dan apakah uang tersebut akan menentukan kebijakan luar negerinya jika ia menang. Lihat, saya sudah sangat jelas, konsisten, dan transparan, dan saya akan terus seperti itu. Saya ingin melihat perdamaian jangka panjang. Saya ingin melihat solusi dua negara. Saya sangat bangga mewakili salah satu populasi Yahudi terbesar di distrik Kongres di negara ini. Ini adalah komunitas yang telah saya dampingi dalam duka, dan saya lalui masa berkabung bersamanya. Dan bersama komunitas ini, saya telah berjuang untuk memulangkan para sandera. Dan saya masih terus berusaha untuk mencapai perdamaian jangka panjang. El-Sayed membalas, berargumen bahwa pengeluaran besar-besaran itu adalah investasi yang diperhitungkan untuk mempengaruhi legislasi di masa depan. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa perbedaan antara kita adalah 46 juta dolar dari pengeluaran AIPAC. Mereka mencetak rekor dalam pemilihan ini untuk membantu memenangkan lawan saya karena mereka tahu dia akan selalu memberi suara sesuai keinginan mereka, seperti yang dilakukan minggu lalu, untuk mengirimkan uang pajak Anda ke pemerintah asing. Itu berarti membantu, mempersenjatai, dan mendukung orang-orang yang ingin menutup kemungkinan penentuan nasib sendiri bagi Palestina. Dengar, pada akhirnya tugas saya adalah mengurus kepentingan kalian di sini. Saya ingin menjadi senator Amerika Serikat kalian. Saya ingin uang pajak kalian yang dibelanjakan di Michigan digunakan untuk menyediakan sekolah di Michigan, membangun layanan kesehatan di Michigan, membangun jalan di Michigan. Dan saya pikir uang yang dikirim ke sana untuk membunuh anak-anak dan perempuan adalah penggunaan terburuk dari uang pajak kita. Stevens telah didukung oleh para Demokrat mapan, termasuk Gubernur Michigan yang segera mengakhiri masa jabatannya, Gretchen Whitmer, yang juga didukung oleh AIPAC. Sebaliknya, El-Sayed telah menjadi kritikus keras terhadap Israel dan menjadikan penentangannya terhadap negara tersebut serta pendanaan Amerika untuk Israel sebagai inti dari platformnya. Dengan Michigan sebagai rumah bagi populasi Arab Amerika terbesar, perdebatan ini bisa sangat mempengaruhi partisipasi pemilih pada hari pemilihan. Menjelang pemilihan pendahuluan, Partai Demokrat yang terpecah akan menyaksikan kedua ujung sayap politiknya saling bersaing untuk mendapatkan dukungan partai. Potensi persaingan ini bisa menjadi gambaran kecil dari apa yang mungkin kita lihat ketika partai memutuskan kandidatnya untuk pemilihan presiden 2028. Untuk mendapatkan reaksi lebih lanjut, kita sekarang menuju ke Michigan dan menyambut Alicia Chandler, mahasiswi program doktor di Wayne State University. Alicia, terima kasih banyak atas waktunya. Apakah ini merupakan bencana yang semakin dalam bagi Partai Demokrat di Amerika Serikat? Sebagai warga Michigan, sebagai bagian dari komunitas Yahudi juga, wawasan apa yang bisa Anda bagikan dengan melihat dua kandidat Demokrat yang sangat kontras ini? Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Ya, pemilu kali ini benar-benar memecah belah di antara Demokrat di Michigan. Saya benar-benar merasa bahwa ini telah menciptakan banyak perpecahan di antara teman-teman. Komunitas Yahudi terwakili dengan sangat baik oleh anggota Kongres Stevens sejak dia terpilih pada tahun 2018. Dan saya rasa masih sangat mendukungnya. Tapi secara keseluruhan, Abdul El-Sayed juga punya banyak dukungan. Persaingan ini benar-benar masih 50-50 saat ini. dan menurutku ini menimbulkan banyak pertanyaan bagi orang-orang, baik tentang siapa yang ingin mereka dukung di pemilihan pendahuluan, maupun apa yang akan mereka lakukan di pemilihan umum jika orang yang tidak mereka inginkan menang dalam pemilihan pendahuluan. Partai Demokrat pada 4 Agustus nanti. Salah satu dari banyak isu yang sensitif juga termasuk soal donasi politik, dan tentu saja juga isu dukungan terhadap Israel sebagai seorang Yahudi yang tinggal di negara bagian itu. Apa saja kekhawatiran yang dirasakan komunitas Yahudi saat menyaksikan jalannya pemilihan ini? Saya rasa meskipun banyak orang khawatir tentang pengeluaran dalam politik dan jumlah uang yang beredar di politik Amerika Serikat, fakta bahwa AIPAC telah menjadi satu-satunya pihak yang dianggap jahat dan telah didemonisasi oleh banyak orang, termasuk Abdul El-Sayed, sangat mengkhawatirkan. Hal ini memunculkan banyak stereotip yang sudah kita kenal tentang orang Yahudi yang mengendalikan politik atau media, yang akhirnya memicu antisemitisme. Dan bahkan bagi mereka yang mendukung atau tidak mendukung AIPAC, yang ingin
ingin atau tidak ingin mengurangi pengaruh uang dalam politik? Saya rasa tidak adil jika AIPAC menjadi satu-satunya cerita utama tentang pengeluaran dalam politik. Padahal kita tahu ada banyak sekali kepentingan lain yang juga menghabiskan banyak uang dalam politik. Tapi, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini jika kita melihat dari luar ke Amerika Serikat? Tentang situasi yang terjadi di dalam Partai Demokrat, perpecahan yang jelas, perbedaan yang nyata saat ini. Tentu saja. Saat saya tumbuh dewasa, saya menganggap sebagai fakta bahwa Israel dan dukungan terhadap Israel adalah isu bipartisan. Itu sudah tidak benar lagi. Sekarang masih ada banyak Demokrat dan banyak anggota Partai Republik yang mendukung Israel. Pemerintah Israel. Saya ingin mengatakan bahwa pemerintah Israel saat ini telah menjadi sangat memecah belah di sini. Perdana Menterinya sangat memecah belah. Bahkan anggota Kongres Stevens, yang merupakan pendukung kuat Israel seperti yang Anda dengar, bahkan telah berusaha menjauhkan diri dari Perdana Menteri Netanyahu dalam debat baru-baru ini. Karena dia adalah sosok yang sangat memecah belah. Bukan hanya bagi pemilih Amerika secara umum, tetapi juga bagi orang Yahudi Amerika. Tentu saja ini akan menjadi topik diskusi yang hangat jelas selama proses pemilihan. Kami akan terus memantau. Memang rumit. Alicia Chandler langsung dari Michigan. Terima kasih banyak telah bersama kami selama 24 tahun. Semoga sehat selalu.